Hmm. Determinan matriks. Pertama itu kita bahas definisinya ya. Konsep yang terpenting dalam aljabar matriks adalah determinan. Jika suatu matrik bujur sangkar, umumnya disebut itu matrik bujur sangkar karena matriknya berbentuk bujur sangkar. Maka elemen-elemen matriksnya dikombinasikan untuk menghitung nilai bilangan real yang disebut determinan. Nah, determinan ini merupakan konsep khusus untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Ini biasanya menggunakan determinan matrik. Nah, determinan matrik contohnya untuk matriks 1 kali 1. Determinan matriksnya misalkan karena 1 kali 1 jadi matriksnya 1 ya. Contohnya di sini matriks A itu anggotanya 5. Maka determinan matriks, determinan itu disimbolkan dengan ini ya. Seperti ini berarti 5 tetap matriks itu sendiri. Jadi elemennya itu sendiri karena matriksnya 1 kali 1. Kemudian ada matriks A negatif 10, maka determinannya adalah negatif 10 karena seperti ini tadi, karena matriksnya 1 kali 1 berarti elemen itu sendiri determinannya. Bagaimana dengan determinan matriks 2 kali 2? Nah, matriks 2 kali 2 adalah selisih antara hasil perkalian diagonal utamanya, atau disimbolkan dengan U, dengan hasil perkalian diagonal bantu, atau nanti disimbolkan dengan huruf B. U, ini U diagonal utama. Contohnya ini, nanti diagonal utama, contoh matriksnya itu misalkan matriks A 4, 3, 4 negatif 3, 3 negatif 2. Maka nanti determinalnya ini diagonal utama, yang dari kiri ke bawah. Dikurang nanti diagonal bantunya dari yang kanan ke bawah. Jadi ini kalau kita ada matriksnya berarti diagonal utamanya 4 kali negatif 2. Nih, minus 8. Baru dikurang 3 kali negatif 3. Kurang 3 kali negatif 3 berarti ditambah 9 ya. Negatif kali negatif nih jadi 9. Sehingga menghasilkan 1. Inilah determinan matriks berordo 2 kali 2. Itu contoh untuk yang 2 kali 2. Berikutnya ada matriks 3 kali 3 atau ordo 3 ya. Nah, matriks berikut ini karena barisan ini penyebutannya ya A11 ini posisinya matriks A1 berarti baris ke-1 kolom ke-1, baris ke-1 kolom ke-2, baris ke-1 kolom ke-3 dan seterusnya. Penyebutannya seperti itu. Nah, jika ada nanti matriks seperti ini maka dibuat menjadi ada matriks bantunya seperti ini. Dibuat matriks bantunya. Matriks bantunya itu diambil dari yang mana? Matriks bantunya itu diambil dari yang 2 ini. 1 1 2 1 3 1 ini 1 1 2 1 3 1. Kemudian 1 2 yang ini enggak. Jadi supaya apa? Supaya tadi kan bujur sangkar bentuknya. Supaya diagonalnya itu dia determinannya bisa kita hitung. Jadi kita buat matriks bantunya. Bagaimana cara menghitungnya? Karena sudah ada matriksnya, berarti kita tinggal menghitung diagonal utama dikurang diagonal bantunya. Nah, ini ininya. Diagonal utama yang mana? Berarti ini diagonal utama. 1 1 2 2 3 3. Ini diagonal utama yang pertama. Ditambah ini 1 2 2 3 3 1 yang ini. Kemudian yang ketiga ini diagonalnya 1 3 2 1 hasilnya yang ini. Ini untuk dia apa? Determinan matriks 3 kali 3 untuk yang diagonal utama. Jadi sigmanya kita jumlahkan. Jumlah dari perkalian diagonal yang ini A11, 21 dan seterusnya ditambah 1 2 2 3 3 1 kemudian ditambah dengan 1 3 2 1 dan 3 2. Ini untuk diagonal utamanya. Berikutnya untuk diagonal bantu. Diagonal bantunya itu adalah matriks kebalikannya atau ininya yang kiri kanan ini.
13, 22, 31. Ini menghasilkan ini dia. Kemudian ini 11, 23, 32. Berikutnya yang ini 12, 21 dan ini. Sehingga determinannya adalah pengurangan dari jumlah diagonal utama dikurang jumlah dari diagonal bantu. Itu untuk matriks 3 kali 3. Aplikasinya, contohnya di sini ada matriks A, 147, 258, 369. Nah, ini kita buat dulu matriks bantunya di sini. Sebentar ya. Saya hapus dulu, kelihatan. Jadi ini diagonal bantunya. Aduh, nggak rata ya. Susah sekali. Warna merah deh. Nah ini. Nih, jadi diambil tadi dari 2 kolom di awal. Jadi ini matriksnya diambil 2 kolom dikalikan. Mana diagonal utamanya? 1 kali 5 1 kali 5 dikali 9. Ini dia. Ditambah 2 kali 6 kali 7. Ini. Ditambah lagi 3 kali 4 kali 8. Ini yang ini. Ini diagonal utamanya menghasilkan 225. Kemudian dikurang dengan diagonal bantunya. Diagonal bantunya itu sebentar kita ambil warna biru, berarti 3 kali 5 kali 7. Ini. 1 kali 6 kali 8 yang ini. 2 kali 4 kali 9 yang ini. Hasilnya 225 sehingga determinal matriks berordo 3 tersebut adalah jumlah atau sigma diagonal utama 225 dikurang diagonal bantunya 225 menghasilkan 0. Jadi matriks tersebut menghasilkan determinalnya 0. Kemudian mencari determinal ini dengan menggunakan matriks. Ya, iya, dengan menggunakan metode Laplace. Contohnya di sini metode Laplace matriks 3 kali 3. Pertama itu kita harus mencari minornya dulu. Minor itu misalkan posisi ini M minornya 1,1. Artinya baris ke-1, kolom ke-1 ini kita coret, kita hapus. Berarti kita coret. Dan yang berkenaan dengan baris ke-1, kolom ke-1 ini kita hapus. Seret, ini baris ke-1, kolom ke-1. Menghasilkan angka berapa di situ? Matriks berapa? Minornya 1, 1, 2, 1. Makanya ini dia. 1, 1, 2, 1. Nah, berikut determinannya berarti 2 kali 1 dikurang 1 kali 2. Jadi minus 1. Itu untuk posisi minor yang 1, 1. Berikutnya untuk posisi yang minor kedua, 21. Ini posisi kedua, 21. Saya ambil kuning. Posisi kedua 1, mana baris kedua, ini baris kedua, kolom ke-1, berarti ini ya, baris kedua, kolom ke-1. Yang berkeraan baris kedua, kolom ke-1 kita coret. Nah, ini kita coret, kita hapus. Berarti angka yang dihasilkan minornya adalah 1, 2, ini 1, 2, 2, 1, ini dia dari sini. Ini dia menghasilkan ini. Sehingga determinannya kali silang. Atau kita carikan diagonal utama, 1 dikurang 4, berarti negatif 3. Itu untuk determinan untuk minornya, mencari minor matrika. Begitu seterusnya caranya. Coba saya ingin panggil yang namanya, ini masih ada nggak di sini? Peserta, coba Muhammad siapa nih? Muhammad Amin. 31. Dari mana ini? 31 posisi 3. Sebutkan angka-angkanya, saya yang menulis. Tunjuk. Muhammad Amin ada? Baik, Bu. Bu, Ya. maaf itu share screen-nya kurang jalan. Nggak jalan, Bu. Yang Ibu coret-coret nggak kelihatan. Oh. Kenapa ya? Yang saya coret-coret tidak kelihatan. Kalau sekarang saya jalan nggak kelihatan?
Enggak, Bu, enggak berjalan, Bu. Enggak, Bu, enggak ada. Oh, saya salah ini apa ya? Coba saya ini dulu ya, saya stop dulu ya, bentar ya. Stop apanya nih nanti? Sebentar. Stop share screen-nya. Stop. Oh, berjalan ya. Mana ini? Sebentar ya. Kenapa nggak dari tadi lah bilangnya. Saya sudah sampai mana-mana gitu ya. Ternyata nggak berjalan. Aduh. Apa ini ya? Saya juga bingung nih. Apakah internetnya lelet? Mana ya? Oke, saya stop share dulu. Saya akan share yang ini. Kalau ini kelihatan? Iya, Bu, baru kelihatan, Bu, yang ini. Oh, Kelihatan, Bu. aduh. Ya, dari yang mana tadi? Dari kalau saya gerakkan gini kelihatan? Kelihatan, Bu. Oh, berarti dari mana tadi yang tidak kelihatannya? Mulai matrik mana? Dari Lepas, Tadi yang Bu. paling bawah, Bu, yang landscape lens apa tadi? Yang bawah. Dari Lepas, Bu. Ya, yang ini. Oke, jadi kita ulangin ya. Ya, Bu. Saya hapus dulu. Jadi metode Laplace ini menggunakan minor matriks A. Minor matriks A itu caranya kita menghapus posisi dari matriks. Kalau M minor 11 berarti kita menghapus posisi matrik baris ke-1, kolom ke-1, 1-1. Ini yang ini menggambarkan baris ke-1, kolom ke-1. Berarti yang ini, angka 1 ini kita hapus. Yang berkaitan 1-1 ini kita hapus. Ntar dulu saya admit. Kemudian baik pun baris maupun kolomnya kita hapus sehingga menghasilkan angka misalnya ini 1 1 2 1. Inilah 1 1 2 1 yang ini. Kemudian kita cari determinannya. 1 kali 1 dikurang 1 kali 2 menghasilkan minus 1. Kemudian untuk berikutnya yang minor berapa ini? Berikutnya minor 21. Kalau minor 21 berarti posisi baris kedua kolom ke-1. Jadi ini kalau ada matriks yang ini M, ini I, ini J. I-nya ini baris, J-nya itu kolom. Jadi ini mewakili ya. Jadi kalau 1 itu baris, yang 1 kolom. Kalau yang 2 itu baris, yang satunya kolom, yang ini 21. Berarti baris kedua, ini dia baris kedua, kolom ke-1, angka 2 ini. Kita coret yang berkaitan dengan baris ke-1, baris kedua, kolom ke-1 ya. Baris kedua, salah kan saya penyebutannya kan. Jadi salah. Baris kedua, kolom ke-1. Ini baris kedua, ini baris kedua. Ini yang kita coret. Kolomnya ke 1 sehingga kita menghasil angka 1 2 2 1 ini 1 2 2 1. Jadi determinannya 1 kali 1 1 dikurang 2 kali 2 4. 1 kurang 4 negatif 3. Jadi ini minor untuk yang baris ke 21. Berikutnya M minor 31. Ayo, tadi siapa yang saya suruh? Muhammad Fahri ya? Apa tadi? Ya, silakan. Saya yang ini. Baris ketiga, Bu. 1 2 1 dicoret.
Berarti yang baris ketiga. Baik, saya baris ketiga yang ini. Baris ketiga, kolom ke 1 yang ini. Sehingga menghasilkan 1, 2, 1, 1. Determinannya 1 kali 1 dikurang 2 kali 1 ini negatif 2. Oke, selanjutnya saya sebut siapa ini lagi? Yang relawan yang mau? Silakan, saya nggak mau panggil-panggil lagi. Ayo. Tarisa. Kalau nggak dipanggil nggak mau. Tarisa, gimana Tarisa? Untuk yang ini, M12. Iya, Ibu, maaf. Iya, saya tunggu. M karena Tarisa cewek, jadi saya ping. M12. Ibu, maaf, suaranya nggak kedengaran di saya. Suaranya kecil. Oke, saya besarin. Yang lain deh. Ini kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Ya. Kedengaran, Silakan, Bu. yang lain deh yang mau. Kalau saya panggil-panggil nanti nggak ini. M12 baris ke-1 kolom 2. Baris ke-1 kolom kedua. Iya. Sebentar ya, saya admin ini ya dulu ya. Baris ke-1 ini baris ke-1. Kemudian ini baris ke-1 kolom kedua. Berarti ini ya baris ke-1 ini baris. Kolomnya kedua. Ya, benar seperti ini. Bener, Bu? Iya, Bu. Berarti matriks yang dihasilkan adalah 2, 1, 1, 1. 2, 1. Ya, dikalikan 2 kali 1, 2, dikurang 1 kali 1, 1, dan seterusnya. Ini berarti sudah paham ya, nggak usah kita lanjutkan. Nanti menghasilkan minornya itu ada negatif 1, negatif 3, negatif 1, negatif 1, negatif 1, 3, negatif 3, 3, 1, dan negatif 1. Berikutnya, kalau sudah kita ketemu minornya, maka kita cari kofaktor matriksnya. Nah, kofaktor matriksnya untuk kofaktor matriks 1, 1, yang tadi posisinya baris ke-1, kolom ke-1, negatif 1 dikalikan baris, jumlah baris dan jumlah kolomnya. Karena ini 1, 1 berarti tambah 1. Di sini kata kuncinya adalah kalau genap berarti, kalau pangkatnya genap berarti dia negatif. Karena ini kalau negatif 1 pangkat 2. 1 tambah 1 kan 2 kan. Berarti negatif 1 kali gimana? Gimana? Negatif 1 pangkat 2 berarti positif 1. Nah, posisi 1 ini dikali minornya yang M11. Minor M11 mana tadi? Ini adalah negatif 1. Makanya ini diperoleh tadi 1 kali negatif 1. Hasil akhirnya kofaktornya negatif 1. Seperti itu. Kemudian kofaktor 1 kali 1, 2. Berarti ini pangkatnya negatif. Di sini berarti negatif 1. Karena di sini 1 tambah 2 ini hasilnya 3. Kalau negatif 1 dipangkatkan 3 adalah negatif. Dikalikan M12. M12 itu tadi di atas, ini M12. M12. Nah, ini M12 ini 1 di sini. Nah, ini 1. Makanya menghasilkan negatif 1 dikali 1 ini akan menghasilkan negatif 1. Dan seterusnya. Bisa paham atau masih kurang? Biar kita lanjut. Masih kurang paham sih, Bu. Kurang paham. Baik. Kofaktornya ini adalah jumlahkan ini. Baris dan kolomnya, pangkatnya. Makanya kalau pangkat negatif 1, pangkatnya genap, berarti dia nanti hasilnya positif. Kalau pangkat negatif 1, pangkatnya ganjil, ini akan jadi negatif. Jadi di sini ininya, perbedaan positif negatifnya itu di mana? Yang di sini, kofaktornya di sini ini. Ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Ya kan? Kemudian yang ini M1, M2, M11, M12, M13 ini dia hasil dari minornya ini tadi, minor ini tadi. Nah, jadi kita lanjut ke yang 13 ini tadi.
Kofaktor dari matriks 1, 3. Tadi berarti ini pangkatnya genap apa ganjil? 1 tambah 3 genap apa ganjil? Genap. Genap. Positif, makanya ini 1 positifnya. Dikali M minor 1, 3. Kita cari tadi, nggak hafal kita tadi minor 1, 3. Cari minor 1, 3. 1, 3 mana? Nah, ini minor 1, 3 yang ini. 3. Nah, ini dapat 3 ini. 3-nya kita kali yang ini. 1 kali 3 hasilnya 3. Berikutnya yang bawah misalkan kita ini kofaktor 3 kali 3, 3. Berarti ini pangkatnya apa? Genap apa ganjil nih? 3 tambah 3, 6. Berarti Genap. Kalau genap tadi positif di sininya. Kalau ganjil pasti negatif seperti ini. Ini kan 5. Negatif. Berikutnya kalikan minor 3 kali 3 mana? Minor 3, 3. Kita cari lagi tadi cara mencari minor kan udah tahu tadi di sini. Minor 3, 3. Hasilnya negatif 1. Makanya di sini negatif 1. Sehingga posisinya sudah ketahuan. Matriks 1, 1 mana? Kita susun. Ini negatif 1. Ini dia K11, K12, K13. Ini sudah ada nilai-nilainya di sini. Tinggal kita susunkan berupa matriks kofaktor dari matriks A. Berikutnya menggunakan prosedur Laplace. Nah, A ini tadi matriks awalnya itu tadi sama ya, ini 1, 1, 2, ini dia. 1, 1, 2, kemudian kofaktornya dapatnya negatif 1, 3, kemudian 3, negatif 1, dan seterusnya. Nah, misalkan baris kedua yang dipilih. Baris kedua mana baris kedua? Ini baris. Nah, maka ini 2 kali 3 ditambah 1 kali negatif 1. Ini 2 kali 3 ditambah 1 kali negatif 1. Ditambah 1 dikali negatif 1. Inilah determinan A. Misal kita ambilkan datanya. Berarti 6 kurang 1 dikurang 1 berarti hasilnya determinannya 4. Tinggal kamu caranya yang mana kamu pilih? Menggunakan metode Laplace atau determinasi menggunakan metode matriks yang ini. Tinggal caranya saja. Hasilnya sama. Hasilnya sama tadi di atas 4. Contohnya sama nggak? Beda ya contoh matriksnya. Tapi kalau kita menggunakan matriksnya sama, ini determinannya akan sama. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Bu. Nah, ini juga akan sama. Misalkan kita ambil, ini kan contohnya baris kedua. Bagaimana kalau kita ambil baris ke-1? Berarti determinan matriks A, baris ke-1, gimana caranya? Ada yang tahu? 1 dikali negatif 1, negatif 1. Atau ditambah, bentar dulu ya. 1 dikali 4. Ini ya, bentar. Ini lari-lari karena pakai tulisan ini. Berarti determinan matriks A 1 dikali negatif 1 ditambah 1 kali negatif 1 ditambah 2 dikali 3, Bu. Iya, 2 kali 3. Ini akan sama dengan negatif kali negatif, negatif 2 ditambah 6. Hasilnya 4. Begitu juga kalau kamu kalikan dengan baris yang ke-3. Determinannya akan menghasilkan angka 4. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke inverse matrix. Nah, matriks A itu memiliki inverse, yaitu A pangkat negatif 1 simbolnya. Jadi A inverse ini jika matriks A berupa matriks bujur sangkar. Kalau misalnya matriksnya 1, 2, 1, 3, 1, 4, misalkan, ini bujur sangkar enggak matriksnya? Tidak, karena kalau bujur sangkar harus baris dan kolomnya jumlahnya sama. Jadi kalau matriks inverse mempunyai inverse harus berupa matriks bujur sangkar. Yang kedua syaratnya apa? Matriks determinan matriksnya tidak
sama dengan 0. Kalau kita tadi cari di atas ini ada determinan matriks sama dengan 0, berarti tidak bisa dicari inverse-nya. Seperti itu. Berikutnya, sebentar. Mana ini? Ini sudah, kalian lihat ini saya nggak? Stop share jadinya. Sebentar ya. Ada ayat-ayat Y, ini ayat Y. Sebentar ya. Suka kepencet-pencet ini, mau nggak pakai mouse. Sudah waktunya sudah habis, mau habis. Kepencet pula. Mana tadi? Ini ya. Sudah terlihat? Nah, rumus matriks inverse itu tadi adalah A inverse adalah dari matriks A dikali hasil dari matriks transpose dibagi dengan determinan A. Ini ya, DJ ini transpose dari matriks kofaktornya, kemudian dibagi dengan determinannya. Maka contoh kita di sini, tentukan nilai inverse-nya. Ada matriks 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2. Nah, kita cari dulu matriks transpose-nya. Nah, matriks transpose ada yang tahu apa itu matriks transpose? Halo? Yang diubah bukan sih Bu dari baris jadi kolom? Iya, yang diubah baris dari jadi kolomnya. Nah, ini adalah matriks kofaktornya. Ini tadi sudah kita cari ya. Ini matriks kofaktornya kita transpose, kita ubah baris jadi kolom. Jadi yang ini barisnya ini baris 1, 1. Negatif 1, negatif 1, 3. Berarti kita ubah menjadi barisnya seperti ini. Negatif 1, negatif 1, 3. Kemudian baris kedua, 3, negatif 1, negatif 1. 3, negatif 1, negatif 1. Barisnya jadi kolom. Kemudian berikutnya baris ketiga jadi kolom ketiga. Ini adalah transpose dari matriks kofaktornya. Kita sudah cari tadi kan kofaktor dari matriks ini. Ini dia nilai kofaktornya yang ini. Jadi kita nggak mengulang lagi ya. Nah, kita transpose artinya kita ubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Kemudian sudah kita transpose tadi, ini matriksnya yang hasil kita bagikan dengan determinannya. Determinan matriks tersebut sudah kita hitung tadi 4. Berarti negatif 1 bagi 4 adalah negatif 0,25. Negatif 1 bagi ini negatif 0,25. 3 dibagi 4, 0,75, dan seterusnya. Inilah inverse dari matriks tersebut. Sampai di sini cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, jelas. Kita masuk ke aplikasi matriks tadi. Nah, di sini ada kasus nih, penyaluran minuman mineral ya, mencatat penjualan per minggu untuk 3 jenis ukuran. Jadi ya pertama A 1.500 ml, yang kedua B 1.000 ml, dan C 600 ml. Di 3 tempat yang berbeda atau di toko pengecer yang berbeda, 3 tempat ya, bukan tuk ini tapi toko ya, salah ketik dia. Untuk biaya produksi setiap jenis produk, yaitu kalau A itu 2.250 biaya produksinya, ukurannya tadi 1.500, B 1.950, dan C 1.750. Jumlah minuman yang terjual pada setiap tempat seperti berikut. Nah, ini jumlah yang terjual. Di toko A, ini ada minuman tadi, minuman A, B, C. Di toko A, X, tokonya namanya XYZ. Ini tokonya XYZ. Berarti minum A di toko X harganya 125, murah. Toko Y ini 160, mungkin toko Y itu di mall gitu ya.
Nah, ini mungkin di tempat diskotik atau apa gitu ya, minumannya ya. Aku aja lebih mahal, misalkan seperti itu, yang mahal-mahal tempatnya elit gitu ya. Kemudian ini jumlah penjualannya, kemudian harga ecerannya, saya salah ya tadi, jumlah penjualannya ya, ini yang ini bukan harga ya. Ini jumlah penjualan. Untuk harga ecerannya, untuk A, di toko X 3.500, toko Y 3.250, toko Z 4.000, toko minuman B di toko X itu 3.000 di sini, sorry, 3.000 dan seterusnya. Inilah harga eceran, ini jumlah penjualan setiap toko. Gunakan matriks perkalian untuk menghitung A, biaya total per minggu setiap toko. Kemudian yang B, biaya penerimaan total per minggu setiap toko. Yang C, keuntungan total per minggu setiap toko. Maka jumlah minimum yang terjual dari setiap toko itu kita simbolkan dengan Q. Quantity, artinya jumlah yang terjual, jumlah itu kuantitasnya. Dan biaya produksinya kita buat rupiah ya, dalam bentuk rupiah ya. Maka Q adalah 125 tadi dari tabel ini. Jumlahnya kan tadi kuantitinya ini, kuantiti 125, kemudian 160, 200 ini dari data-data yang ini ya, dari jumlah penjualan ini ya. Kemudian untuk C-nya ini biaya produksinya atau cost-nya ini diperoleh dari soal tadi. Biaya produksi yang ini disimbolkan dengan C atau cost. Nah, ini 2.250, B-nya 1.950 dan C-nya 1.750. Ini untuk cost-nya. Ini untuk Q-nya atau quantity-nya, ini untuk cost-nya. Ini kita buat dalam bentuk matriksnya seperti itu. Kemudian pertanyaannya, biaya total per minggu setiap toko adalah total cost, disingkat TC ya, adalah hasil perkalian dari quantity dikali cost atau jumlahnya dikali dengan biaya produksinya atau cost-nya. Tinggal mengalikan. Kalau mengalikan bagaimana caranya? Ini dikali yang ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini, seperti itu ya. Matrik baris ke-1, kolom ke-1, kemudian baris kedua, kolom kedua, baris ditambah baris ketiga, kolom ketiga menghasilkan 1.590.250. Itu untuk yang baris. Kemudian total cost untuk baris keduanya 160 dikalikan dengan yang baris pertama. Kolom kedua ini baris kedua ini, kolom kedua di sini. Ini kemudian yang 3 ini. Sehingga menghasilkan 1.977.000. Berikutnya untuk baris ketiga 200 dikali 2.200, kemudian 80 ditambah 80 kali 1.950 dikali 6 ditambah 60 kali 1.750 menghasilkan 711.000. Jadi biaya totalnya untuk yang A, berarti ini A, karena ini tadi tokonya yang A ya, ini A, toko X ini ya, 1.500.000, kemudian B, ini B, yang B, ini A tadi ya, yang A ini, kemudian yang B dan yang C, itu di sini. 1.900.000 dan C-nya 711.000. Ini total cost-nya atau biaya total tiap toko. Berikutnya harga penjualan minuman di tiap toko atau P, singkatan dari price, harga, price. Nah, price-nya itu kita peroleh dari tabel yang ini. Karena harga ini P, yang ini tadi Q, yang ini P. Nah, sini A-nya itu 3.500, B-nya 3.000, C-nya 2.250 untuk yang toko X, Y, Z, dan seterusnya. Lihat di tabel. Ini sudah kita bentuk tabelnya. Kemudian kita transpose. Berarti kalau harga penjualan, matriksnya kita transpose.
Ditransfer seperti tadi, baris menjadi kolom. Berikutnya, baris kedua kita buat menjadi kolom kedua.